dan salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Idransa. Saya merupakan dosen tetap di program studi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 1. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini merupakan mata kuliah untuk mahasiswa semester 3 Prodi Diploma 3 Keperawatan dengan kode mata kuliah WAT 050326 dengan bobot 3 SKS dalam 16 minggu pertemuan, 14 kali pertemuan teori, 14 kali pertemuan praktek, dan ditambah dengan pertemuan UTS, UAS, dan ujian praktek. Mata kuliah ini membahas tentang masalah kesehatan yang lazim pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai patologis pada sistem pencernaan, perkemihan, endokrin, respirasi, dan kardiovaskuler. Selain itu, mata kuliah ini juga memperkenalkan program pemerintah dalam penanggulangan penyakit tropis seperti malaria, filariasis, DHF, dan juga penyakit HIV, serta beberapa penyakit endemis lainnya. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, CPL 1 adalah menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia. CPL 2 mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit dengan memperhatikan aspek biopsikososial dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan. CPL 3 mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis, dan yang CPL keempat menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data. Dan CPL kelima menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep penyakit dan merencanakan asuhan keperawatan medikal bedah secara mahir dengan menggunakan proses keperawatan dan mampu melakukan tindakan keperawatan dengan menggunakan teknologi peralatan kesehatan secara tepat berdasarkan standar operasional prosedur dan kode etik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Untuk bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini adalah meliputi konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan baik nasional dan internasional, asuhan keperawatan pada berbagai penyakit tropis, penyakit infeksi endemis, dan penyakit HIV/AIDS, serta asuhan keperawatan pada berbagai gangguan patologis, sistem pernapasan dan sistem kardiovaskuler, sistem metabolik endokrin, dan sistem perkemihan serta sistem pencernaan. Teknik pengajaran saya pada mata kuliah ini menggunakan 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery atau penyampaian materi bertujuan untuk memastikan mahasiswa memperoleh akses terhadap pengetahuan yang diperlukan. Untuk itu, saya telah memfasilitasi untuk mahasiswa bisa mengunduh RPS, materi ajar, dan referensi rujukan terkait materi yang ingin saya sampaikan melalui aplikasi SIAKAD Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Selanjutnya, saya akan melakukan presentasi interaktif dengan tatap muka di kelas untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Penyampaian materi disampaikan dan didukung oleh beberapa media pembelajaran video, pemberian modul, artikel penelitian untuk dibaca dan dipelajari secara mandiri. Selanjutnya, komponen interaction. Tahap ini bertujuan untuk memastikan peserta didik terlibat aktif, berpikir kritis, dan membangun makna bersama. Dalam mata kuliah ini, dengan melibatkan komunikasi 2 arah, tanya jawab, dan diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi, serta forum online, saya lakukan agar proses interaksi berjalan dengan maksimal. Pada komponen asesmen atau penilaian evaluasi, tahapan ini bertujuan untuk menilai penguasaan materi, efektivitas pembelajaran, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Asesmen dilakukan secara formatif maupun sumatif. Formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, penilaian tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap. Untuk kriteria dan bobot penilaian evaluasi sumatif dari mata kuliah ini, yaitu evaluasi tengah semester sebanyak 15%, evaluasi akhir semester sebanyak 15%, tugas kelompok 25%, praktik atau tutor dan OSCE 30%, serta sikap dan kehadiran 15%. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan di kelas untuk mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan materi asuhan keperawatan pada penyakit diabetes mellitus.
Pada pertemuan ini, mahasiswa telah diberi tugas membaca materi dan telah menyelesaikan tugas individu membuat laporan pendahuluan tentang konsep diabetes mellitus. Pembelajaran di kelas ini merupakan pertemuan teori ke-13 pada minggu ke-7. Bentuk pembelajaran dilakukan kuliah kelas dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan tetap mengoptimalkan interaksi dua arah. Pada akhir sesi, dilakukan evaluasi formatif berupa kuis dengan aplikasi Quizzes. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ada sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Baik, nah pada kesempatan hari ini selama kurang lebih 60 menit ke depan ya, kita akan berdiskusi terkait dengan materi keperawatan medikal bedah 1. Ya, pertemuan sebelumnya kita telah melakukan pemeriksaan fisik pada sistem endokrin, kemudian kita telah review anatomi fisiologi sistem endokrin. Nah, kali ini kita akan mempelajari penyakit diabetes mellitus. Sepakat semuanya? Sepakat. Bisa ikuti semuanya? Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa kita saya pimpin, berdoa disilakan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Anda nanti diharapkan mampu untuk memahami definisi dari diabetes mellitus, kemudian Anda memahami terkait dengan klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan etiologi atau penyebabnya, dan nanti ada update yang terbaru ya 2025 ini. Kemudian Anda juga akan memahami terkait dengan faktor fisiologi dari diabetes mellitus, tanda dan gejala serta komplikasi dari diabetes mellitus. Bagaimana saya mulai? Ya. Nah, teman-teman semua, saya mau tanya dulu pertanyaan pemancing saya. Menurut Anda, siapa yang memiliki umur panjang orang zaman dulu atau zaman sekarang? Orang zaman dulu? Ya. Boleh ada yang kasih pendapat? Angkat tangannya. Boleh? Silakan berdiri. Kenapa? Menurut Anda orang zaman dulu? Menurut Ade, kenapa orang zaman dulu lebih panjang umur? Dikarenakan dahulu belum terlalu banyak polusi dan juga gaya hidupnya juga berbeda seperti sekarang, seperti banyak yang makan makanan instan. Kalau dahulu kan enggak. Oke, baik. Utang dulu. Tidak ada data yang menyebutkan bahwa orang dulu usianya lebih panjang dibandingkan dengan orang zaman sekarang. Nyatanya orang zaman sekarang lah yang usia harapan hidupnya lebih panjang dibanding orang zaman dulu. Orang zaman dulu Nabi Muhammad aja 63 tahun. Sekarang rata-rata usia harapan hidup di dunia itu ada 73,3 tahun. Di Indonesia usia harapan hidup kita 72 tahun rata-rata. Artinya kita semua punya harapan hidup sampai usia ini. Di dunia usia harapan hidup tertinggi ada di negara Monaco sampai dengan 90 tahun. Dia bisa. Mengapa saya mengatakan ini? Kita akan bicara apa sih dampaknya. Seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup, maka meningkat juga penyakit-penyakit degeneratif. Salah satunya adalah diabetes mellitus. Kenapa? Seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup, perubahan gaya hidup, meningkat jumlah penderita penyakit ini. Pada tahun 2024, ada sebanyak 588 juta orang menderita diabetes di dunia. Dan ini diproyeksi pada tahun 2050 nanti akan meningkat mencapai dengan 852 juta. Ini dipublikasikan di April 2025 kemarin data. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa itu diabetes? Ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Apa yang Anda pahami tentang diabetes? Diabetes itu suatu penyakit yang disebabkan oleh peningkatan glukosa dalam darah atau biasa disebut dengan hiperglikemia. Oke, tepuk tangan dong. Ada yang lagi yang mau melengkapi dari saya ini, silakan. Ada yang mau melengkapi? Mbak mau melengkapi, silakan. Apa yang ada ketahui tentang diabetes? Yang saya ketahui tentang diabetes mellitus itu pankreas dan bisa lagi memproduksi insulin. Oke, baik. Tepuk tangan dong, teman-teman. Iya, benar sekali ya. Dan yang dijelaskan, nah ini sekitar lebih tepatnya saya sampaikan di sini adalah diabetes mellitus itu adalah kelompok penyakit metabolik yang dikarakteristikkan dengan peningkatan glukosa darah kronis. Tadi terjadinya peningkatan glukosa darah kronis. Artinya kalau hari ini teman Anda dicek gula darah dan gula darah yang tinggi itu DM. Ini baru hiperglikemia.
Tapi kalau ini terjadi secara kronis baru masuk kategori diabetes. Ya. Nah, disebabkan karena pertama, karena tubuh tidak bisa menghasilkan insulin. Tubuh tidak bisa menghasilkan insulin. Yang kedua disebabkan karena tubuh tidak cukup menghasilkan insulin. Yang ketiga karena resistensi insulin. Begini ceritanya. Berarti Anda harus paham dulu dengan insulin. Ya, harus paham dulu dengan insulin. Nih, kita masuk sini dulu. Nah, hormon yang menjaga keseimbangan glukosa darah di tubuh kita adalah hormon insulin dan hormon glukagon yang dihasilkan oleh pankreas. Kedua hormon ini adalah hormon antagonis, kerjanya berlawanan, tapi tujuannya sama, yaitu tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan glukosa darah. Kalau insulin, kerjanya adalah menurunkan glukosa darah ke nilai normal. Kalau glukagon, meningkatkan glukosa ke nilai normal. Saya contohkan pada layar ini. Pada saat Anda makan, tadi pagi misalnya Ade udah makan sarapannya nasi padang sama teh manis, ya. Gula darahnya setelah dia makan, gula darahnya meningkat nggak? Meningkat. Karena dari karbohidrat yang dia makan akan jadi gula akan diabsorb masuk ke dalam aliran darah. Di aliran darah kita gula darahnya tinggi. Hasilnya apa? Otak. Ini gula darah di dalam darah ini tinggi, harus kita atur keseimbangannya. Oke, kata otak. Pankreas keluarkan insulin. Akhirnya pankreas mengeluarkan insulin. Insulin paham, tugas saya adalah untuk menurunkan glukosa ke nilai normal. Oke, kata insulin, saya harus bekerja. Bagaimana cara insulin bekerja? Pertama dia akan mengambil glukosa tadi, kemudian dibawanya ke dalam sel-sel. Pak sel buka pintumu, ini glukosa. Sel ini buka tubuh, buka pintumu, ini glukosa. Glukosa sudah dibagi ke sel bermetabolisme dengan baik, glukosa darah stabil. Tetapi ternyata glukosanya masih tinggi. Apa yang dilakukan oleh insulin? Aku harus menurunkan ke nilai normal. Bagaimana caranya? Diambilnya glukosa tadi, disimpannya dalam bentuk tabungan glikogen, disimpan di hati dan di otot sebagai cadangan energi. Makanya bagaimana insulin menurunkan glukosa ke nilai normal? Dengan cara glikolisis atau membagikan glukosanya ke dalam sel-sel untuk masuk dalam siklus asam sitrat. Yang kedua adalah glikogenesis, pembentukan glikogen dari glukosa yang ada di darah tadi. Sekarang glukosa darah stabil. Paham sekarang? Paham. Tadi temannya bilang bahwa katanya DM terjadi karena pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Terbayang tidak kalau di tubuh tidak ada insulin? Terbayang. Pada saat pasien tadi, seseorang tadi makan gula yang banyak gula, harusnya kan insulin datang. Ini insulinnya tidak bisa terproduksi. Pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin secara total. Apa yang terjadi? Glukosa darah akan tinggi. Terjadilah hiperglikemia kronis. Yang disebabkan karena tubuh tidak mampu menghasilkan insulin secara absolut. Dan inilah masuk dalam kategori DMTP1. DMTP1. Di mana tubuh tidak bisa menghasilkan insulin sehingga tubuhnya sangat tergantung dengan insulin. Makanya pada pasien ini biasanya pasiennya langsung mendapatkan terapi insulin pada saat dia didiagnosis DMTP1. Karena tubuhnya nggak menghasilkan insulin, harus dapat insulin tambah. Ya. Yang kedua adalah resistensi insulin. Yang kedua tadi adalah penurunan aksi insulin. Pada saat seseorang tadi makan, gula darahnya tinggi, otaknya masih suruh untuk pankreas mengeluarkan insulin. Insulinnya keluar. Tapi pada saat insulinnya keluar, mau membagikan glukosanya ke sel-selnya tadi, sel-selnya nggak mau membuka pintu. Reseptornya rusak. Kunci, ibarat saya ada kunci, gemboknya udah dong, jadi nggak bisa pintunya kebuka. Tidak. Reseptornya rusak. Sehingga apa? Insulin tidak bisa membagikan glukosanya ke dalam sel-sel tadi. Sehingga glukosanya selnya kelaparan. Padahal insulinnya ada. Ya. Nah ini disebut dengan resistensi insulin atau penurunan aksi dari insulin. Sehingga apa? Gula darah yang berubah terjadi dengan tipe 2. Bagaimana dengan selanjutnya? Selanjutnya adalah pada saat gula darah tadi terlalu tinggi, kan mesti masih otak. Oh ini gula darah tinggi, tapi selnya apa? Atau memikirkan bahwa sel ini kurang glukosa.
Jadi katanya berusaha untuk menstimulasi pankreasnya untuk mengeluarkan insulin. Lama-lama pankreasnya juga mengalami kelelahan, kurang lebih demikian maknanya kelelahan, sehingga insulin yang dihasilkan itu tidak mencukupi. Makanya ini dimaksud dengan penurunan di tubuh tidak cukup menghasilkan insulin atau insufisiensi insulin atau defisiensi insulin relatif. Jadi di sini itulah yang dimaksud dengan kategori DM tipe 2. Jadi DM tipe 2 ini di tubuhnya masih ada insulin, tetapi insulinnya tidak bisa bekerja secara maksimal. Sehingga pada pasien ini biasanya tidak langsung diberikan terapi insulin, tapi diberikan obat hiperglikemik oral, metformin, dimetformin, kalau nggak ada minum obat itu. Tetapi lama-kelamaan efek dari resistensi insulin tadi bisa berdampak pada penurunan insulin secara relatif, atau insulinnya biasa pankreas tak bisa menghasilkan insulin, tapi jumlahnya tidak cukup untuk bekerja. Itu disebut dengan penurunan insulin yang tidak cukup, atau istilahnya ada defisiensi insulin relatif. Dan akhirnya Anda ketemu dengan pasien DM tipe 2, tapi dia pakai insulin. Dan penjelasan saya tadi ada yang mungkin kurang paham atau ingin ditanyakan? Oh ya, oke. Si kelas ya, sekarang di kelas. Bentar. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya izin bertanya Pak. Di rumah kan ada orang tua kan kemarin udah sempat dicek gula darahnya normal. Nah sebelumnya tuh dicek lagi gula darahnya tinggi, itu gimana Pak? Itu termasuk diabetes mellitus atau gimana Pak? Oke, baik. Curhat ini ya. Jadi ceritanya orang tuanya dulu pernah tinggi, kemudian dicek lagi rendah, normal, kemudian dia keluarnya orang ini diabetes atau tidak? Ya. Nah, benar. Yang kita mayorkan DM, jika gula darah puasanya lebih dari 126 atau gula darah setelah makannya lebih dari 200 atau HbA1c-nya lebih dari 6,5% atau glukosarendomnya lebih dari 200 gula darah waktu, maksudnya lebih dari 200 mg, ini masuk kategori diabetes mellitus. Terkait dengan klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan penyebab. Ya, dulu mungkin teman-teman kenal ada berapa tipe diabetes? Ada 4, apa saja itu? Ada yang boleh disebutkan? Silakan. Ada DM1, DM tipe 2, sama tipe 3 dan tipe 4. Kalau tipe DM tipe 4 itu apa? DM yang terjadi saat kehamilan. Oke, benar ya, gestasional. Ya, kalau dulu kita mengenalnya ada 4 tipe diabetes. Ada DM tipe 1 atau apa? ID, DM insulin dependent diabetes mellitus. Kalau DM tipe 2, non insulin dependent diabetes mellitus. Kalau tipe 3 itu tipe-tipe lainnya. Di kategori ada penyebab-penyebab lainnya. Kalau 4 karena gestasional atau proses kehamilan. Nah sekarang International Diabetes Federation mendeklarasikan bahwa ada 5 jenis DM. DM tipe yang 5 ini adalah DM yang terjadi akibat malnutrisi pada masa anak-anak. Dan DM ini terjadi pada usia kurang dari 25 tahun. Ya, jadi efek dari malnutrisi tadi, pankreasnya tadi kurang aktif untuk mensekresikan atau menghasilkan insulin, sehingga karena ini berlangsung lama, akhirnya pankreasnya juga mengalami kerusakan, nggak bisa menghasilkan secara maksimal lagi insulinnya, sehingga dia masuk dalam dikategorikan menjadi DM tipe 5. Ya, oke. Nah sekarang kita bicara patofisiologinya. Bagaimana patofisiologi diabetes mellitus ini? Ya, yang pertama adalah pada DM tipe 1. Pada DM tipe 1 tadi apa yang terjadi? Kalau sel betanya rusak, sel beta tadi harusnya menghasilkan apa? Insulin. Akibatnya insulin ada atau tidak? Tidak. Jadi kalau insulin tidak ada, Penumpukan glukosa dalam darah. hiperglikemia, terjadi peningkatan glukosa di dalam darah. Itu yang terjadi. Kalau glukosanya meningkat di dalam darah, sel-selnya bagaimana? Kebagian glukosa nggak? Tidak. Gula darahnya banyak, tetapi tidak ada orang yang membagikannya. Insulinnya tidak ada. Apa yang terjadi? Selnya kelaparan, ngasih sinyal ke otak. Sehingga apa yang dirasakan oleh pasien DM pertama? Lemas. Apa? Ngantuk. Rasa lapar,
Selnya lapar, jadi dia masuk saya lapar sehingga pasien GM gejala klasik yang pertama adalah lapar, saya lapar atau banyak atau selnya polipagi ya. Boleh dicatat ya, polipagi ya. Jadi banyak makan. Selanjutnya ya, jika konsentrasi karena gula darah yang menumpukan di dalam darah, berarti kan 25% dari curah jantung itu akan ke ginjal kan? Sehingga dia akan masuk ke ginjal, akan terjadi proses filtrasi. Setelah proses filtrasi, darah akan terjadi proses ya. Reabsorpsi adalah zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali. Normalnya glukosa masih dibutuhkan oleh tubuh. Normalnya glukosa di ginjal akan diserap 100%, sehingga di urin tidak ada glukosa. Tetapi pada pasien diabetes, karena glukosa darahnya melebihi ambang batas, lebih dari 140 sampai dengan 200 melebihi ambang batas ginjal untuk mereabsorpsi, maka ginjal nggak mampu menyerap kembali glukosa tersebut. Dampaknya glukosa akan keluar melalui apa istilahnya? Jadi kencing manis jadinya, kencingnya mengandung gula. Nah, kalau glukosa sudah keluar dari urin, glukosa itu bersifat osmotik diuresis. Kalau dia keluar, dia akan menarik walaupun yang besar, maka urin akan lebih banyak keluar, sehingga pasien DM akan jadi banyak kencing atau poliurin. Kalau urinnya banyak keluar, cairannya menurun, maka dia akan terjadi rasa haus. Jadi banyak minum. Sehingga 3 tanda klasik dari diabetes mellitus adalah banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Paham? Ya. Kalau yang kita dua tadi penyebabnya adalah karena apa? Apa yang resistensi insulin? Penurunan insulin. Kalau insulinnya tidak bisa bekerja dengan aktif, yang terjadi adalah glukosa darahnya akan tinggi karena insulinnya tidak bisa bekerja secara maksimal dan glukosa kerjanya sedang glukosanya menurun. Kalau glukosa menurunnya sama dengan diabetes 1 tadi, selnya kelaparan sehingga dia rasa laparnya meningkat atau disebut polipagi, kemudian glukosanya keluar melalui urin menjadi glukosuria, hanya banyak kencing dan banyak minum. Ya, nah dari penjelasan pakar fisiologi saya tadi, nah sekarang ada nggak yang bisa merangkum? Oke, ada yang mau mencoba untuk merangkum? Jawab. Oke, silakan. Siapa namanya? Iya, silakan. Ya, coba. Baik, sebenarnya kita ketahui bahwa diabetes mellitus adalah di mana pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Nah, apabila di dalam darah glukosa darah yang keluar itu banyak, tapi insulin itu tidak bisa mengambil glukosa darah tersebut, maka organ-organ serta otot dan juga hati itu tidak bisa mendapatkan glukosa yang dibawa oleh insulin yang seharusnya dibawa oleh insulin, sehingga pasien akan merasakan lapar. Begitu juga dengan organ-organ, sehingga pasien akan merasakan lapar. Dengan lapar, pasien akan banyak makan. Nah, di saat dia banyak makan, tentu saja nanti akan banyak glukosa yang masuk dan berakhir pada urin pasien yang keluar itu karena akan ginjal gagal untuk absorpsi dari glukosa yang seharusnya diabsorpsi, itu maka di dalam urin akan keluar juga glukosa, sehingga biasanya kita mengenal dengan kencing manis atau glukosa urea. Sekarang apa yang terjadi kalau glukosanya banyak keluar melalui urin? Glukosa yang banyak keluar dari urin, pertama tentu kita akan menemukan bahwa akan ada glukosa urea dan pasien akan banyak buang air kecil sehingga menyebabkan pasien akan lebih sering kehausan. Nah, jadi 3 tanda bahwa pasien itu mengalami diabetes adalah yang pertama banyak makan, yang kedua banyak kencing, dan juga kebanyakan minum. Tangan dong. Sudah disimak ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, selanjutnya silakan buka handphone Anda. Kita akan lakukan quiz. Silakan di scan dulu barcode-nya. Masuk dalam link evaluasi kita. Siap mulai? Oke. Jawab dari sekarang, silakan. Ayo silakan, cepat-cepat menjawab.
adik. Tepuk tangan untuk Anda semua. Baik, evaluasi telah kita lakukan dan alhamdulillah semua pertanyaan bisa Anda jawab semua. Dan saya salut loh dengan kelas Anda bahwa semuanya bisa menjawab benar ke 10 soal tersebut. Tepuk tangan untuk Anda semua. Sampailah pada penghujung dari materi ini. Simpulannya adalah Anda telah pahami bahwa diabetes ini bisa disebabkan karena ketiadaan atau ketidakcukupan insulin atau ketidakefektifan dari kerja insulin. Yang kedua, ada berapa jenis ya? 5. Gejala klasik dari diabetes apa? Oke, tenang kepada semua. PPT-nya sudah saya surikan link dan bukunya, nanti Anda bisa download dan bisa Anda simpan. Ini informasi-informasi terbaru terkait dengan diabetes mellitus. Demikian dari saya, semoga bermanfaat kepada Anda semua. Jika ada tidak berkenan atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sayang Bapak. Oke. Alhamdulillah, video pengajaran ini bisa terselesaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya Idramsa, berpantun. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih.